Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang ketiga ini tentang gerak lurus, ini saya akan membahas masalah gerak lurus berubah beraturan. Yang gerak lurusnya sudah GLBB singkatannya, gerak lurus berubah beraturan. Yang ini adalah persamaan untuk yang horizontal. Nanti video berikutnya untuk yang vertikal. Ya. Intinya adalah GLBB itu satu gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah beraturan pada selang waktu yang sama. Jadi kalau ada kendaraan misalnya mula-mulanya 0, langsung digas, 2 detik itu langsung berubah jadi 6 dia. Setelah 4 detik digas lagi jadi 12. Setelah 6 detik jadi 18, itu kecepatannya ya. Makin banter dia. 2 detik pertama jadi 6, 2 detik kedua 6 ke 12, 2 detik berikutnya 12 ke 18 gitu ya. Seperti itu. Ini kecepatannya yang berubah. Ya, kecepatannya berubah. Kalau digrafikkan 2 detik itu 6, 4 detik 12, 6 detik 18. Jadi kecepatannya berubah. Ini V, ini T. Nah, rumusnya percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu atau yang ini. Ini adalah perubahan kecepatan, ini adalah perubahan waktu. Jadi tangannya itulah yang namanya percepatan. Delta V per delta T. Di mana untuk yang delta V-nya ini V2, yang ini V1. Atau dari sini boleh atau dari mana aja lah ya. V2 min V1 per delta T. Kalau V2 nya tak namakan VT, maka V1 nya V0 delta T. Kalikan silang, ini per 1, maka ini kali sana sama dengan ini kali sana. Dipindah, VT V0 plus A kali T. Aslinya T itu delta T gitu ya. Ini rumus yang pertama. Seandainya kendaraan tadi itu ada kecepatan awalnya, grafiknya seperti video sebelumnya, ada S, ada S0. Ini tadi kebetulan dari 0 saya, ya, dari 0. Kalau ada kecepatan awalnya, V0, VT itu miring grafiknya, ya, grafiknya miring, V0, VT, T. Berapa jaraknya? Itu adalah luas di bawah grafik dibatasi sumbu X. Kebetulan ini luas trapesium, ya, luas trapesium, di mana luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar V0 tambah VT kalikan setengah tinggi. Jadi V0 tambah VT tingginya ini kali setengah tinggi. VT-nya saya ganti V0 plus AT, V0 AT. VT-nya ini saya ganti V0 plus AT. V0 tambah V0 2V0. 2V0 kali setengah T tinggal V0 T. AT kali setengah T tetap setengah AT, T-nya jadi kuadrat. Ini rumus yang kedua. Rumus ketiga ini sering dipakai daripada kita masih menggabung sendiri. Jika V0 ini tidak ada T-nya. T-nya dari rumus ini, T dari rumus ini kita substitusikan ke dalam rumus ini, maka ketemunya adalah ini. VT kuadrat V0 kuadrat 2 AS. Rumusnya ada 3 ini ya. Hati-hati ada perjanjiannya ya. A itu percepatan, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, T lamanya dalam perjalanan. Nah, nanti ada istilah percepatan, ada istilah perlambatan. Kalau percepatan makin cepat itu hanya positif. Kalau perlambatan itu lama-lama melambat dia atau lama-lama berhenti, itu hanya negatif. V0, VT tahu. Nah, nanti ada istilah juga, tentukan jarak setelah berhenti. Nah, berhenti itu kecepatan akhirnya 0 gitu ya. Nanti kalau ada istilah baru lagi, kita ikuti di sini ya. Ada istilah grafik kanan positif, kiri negatif, dan seterusnya. Nanti ada juga di sini. Oke, langsung ke soal. Ada 3 soal ini.
Benda mula-mula kecepatannya 2, maka V0-nya itu 2, ini V0. Setelah 4 detik, ini T, kecepatannya menjadi 10, ini VT. Tentukan percepatannya, A-nya berapa, jarak yang tempuh, S-nya berapa. Langsung ini, rumus mana dipakai? Ditanya A itu ada di dalam sini, ada dalam sini, ada dalam sini. Kita pilih rumus itu ya. Ya, nggak bisa satu-satunya gitu ya untuk bagi pemula. Karena ada V0 sama VT, ada V0 VT, nggak ada S-nya, maka saya pakai yang ini. Nah, rumus yang pertama. Ditanya A-nya. VT-nya ada 10, V0-nya ada 2, T-nya 4. Maka ketemunya 2. Berapa jaraknya? Boleh jarak itu pakai rumus ini boleh. Hasilnya sama nanti ya. Kalau pakai yang ini, S V0 T setengah T kuadrat. V0-nya 2, T-nya 4, sudah ada tadi. A-nya 2 barusan diketemukan, T-nya 4. Maka 8 coret tambah 16, 24. Pakai yang ini sama gitu ya. Silakan dibuktikan sendiri. Hasilnya sama. Soal nomor 2. Benda mula-mula kecepatannya 20, setelah 4 detik kecepatannya jadi 12. Jadi 12. Berapa jarak tempuh benda dari awal sampai berhenti? Ya, sampai berhenti. Ini adalah V0, ini adalah T, dan ini adalah VT. Lebih baik jika kita buat ilustrasi gambar. Ini mula-mula 20, setelah 4 detik menjadi 12. Terus jalan lagi dia, akhirnya berhenti. Ini tadi 4 detik, berubah, sampai berhenti. Tanya jarak total ini sampai sana berapa gitu ya. Ini banyak jalan, ya banyak jalan. Ada yang mencari berapa nilai S2, kemudian S1, dijumlah, maka sama nanti ya. Ada yang contohnya ini, saya mencari jarak total karena dari awal sampai akhir tidak ada T-nya, yang ada T itu cuma ini sama sini. Maka saya memakai rumus GLBB yang tidak ada T-nya. Boleh, cara lain ada banyak ya, banyak, ini salah satunya. Saya pakai ini. Ini harus tahu lebih dulu. Jadi peta rumus nanti harus tahu. Jawaban terakhirnya pakai mana itu harus tahu dulu. Pakai ini. Setelah itu baru dicari mana yang tidak tahu. V0 sudah ada. A belum ada. S ditanya, maka nyari A lebih dulu. Lewat mana? Nah ini. Jangan pakai ini lagi. Pakai yang lain gitu ya. Dari pertama ke kedua itu ada V0, ada VT, ada T. Pilih. Tidak ada S-nya, maka yang ini. Jadi saya pakai VT, V0, HT. Jadi pertama harus ketemu rumus ini dulu. Baru yang belum tahu mana dicari. Oke, nyari sekarang. Akhirnya 12, V0-nya 20, kemudian T-nya 4. Maka A-nya ketemu min 2. Barulah dimasukkan ke sini. 0 sama dengan 400 plus 2 kali min 2 kali S. Pindah ruas, maka 4S sama dengan 400. Maka S-nya ketemu ya, sama dengan 100 meter itu dari awal sampai akhir. Nanti ada yang pertanyaan berapa jarak mulai dari kecepatan 12 sampai berhenti, dan silakan tergantung pertanyaan. Soal yang ketiga, ada grafik perjalanan kendaraan atau benda. Pertanyaannya adalah, ini hati-hati sekali ya, banyak kejebak gitu ya. Walaupun gampang tapi banyak kejebak. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak ketika benda mengalami perlambatan. Jadi kalau yang grafiknya miringnya ke kanan, A, B, C, D, saya beri gitu,
AB itu mengalami percepatan, BC itu kecepatan konstan, CD itu perlambatan. Jadi yang ditanya yang mana? Kalau misalnya kok berapa jarak yang ditempuh seluruhnya di dalam perjalanan, ya jawabannya luas seluruhnya. Ya tadi itu, ini jarak sama dengan luas trapesium. Untuk yang ini tergantung jenis grafiknya. Kalau grafiknya begini ya masih luas trapesium untuk seluruhnya. Tapi tanya khusus yang mengalami perlambatan. Mana yang perlambatan? CD. Maka yang dicari hanya luasnya CD saja. Bentuknya apa? Segitiga, ya langsung setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 4, tingginya adalah 6. Ini sampai sini 6. Langsung jawabannya adalah 2 kali 6, 12 meter. Ya, saya kira itu untuk yang GLBB. Nanti menyusul khusus untuk video yang soal-soal itu ya. Ya, soal-soal. Berikutnya nanti yang GLBB vertikal. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.